Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Muhammad Ikrom. Apa sudah pernah bahas Kadena? Kalau belum, bahas dong. Saya tertarik buat invest jangka panjang. Rencananya puluhan juta di Kadena. Apa 2025 harganya bisa meledak? Eh, Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa Kadena. Ini dari Bang Muhammad Ikrom. Kadena hari ini diperdagangkan di kisaran 15.000 rupiah ya, udah turun koreksi hampir 5%. Kalau kita lihat peringkatnya ada di 145. Ini termasuk salah satu koin yang berbasiskan proof of work, dimana harus di mining kalau kita mau dapetin koinnya. Ini bagi yang selain cara beli ya, kita bisa mining karena Kadena sendiri itu mirip seperti Bitcoin untuk saat ini, dia proof of work masih pakai teknologi yang lama, teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk perkembangan daripada ekosistem Kadena sendiri belakangan ini agak sedikit naik. Cuman yang teman-teman harus perhatikan bahwa naiknya nggak terlalu signifikan. Supply maksimum Kadena itu punya sekitar 1 miliar. 1 miliar koin yang bisa dibuat. Yang baru terbuat itu baru 200 jutaan koin saja. Artinya masih ada sekitar 78% lagi yang bakalan bisa dibuat, teman-teman. Melihat pergerakan harga Kadena yang sekarang udah cukup dalam ya koreksinya, ini tentunya menjadi tantangan buat kedepannya kalau kita mau ambil barang. Coba perhatikan chartnya. Kadena pernah bener-bener growth. Harganya sangat signifikan. Dulu bisa diperdagangkan di kisaran 300.000 rupiah, teman-teman. Dan sekarang hanya 15.000 rupiah. Artinya penurunan yang terjadi itu sudah sangat-sangat dalam. Nah, bisakah Kadena bakalan growth kembali? Apalagi di depan mungkin supply-nya akan meningkat, otomatis beban daripada proyek ini akan semakin meningkat ke depannya. Tentunya hanya adopsi yang lebih besar yang bisa menyelamatkan hal tersebut, yang bisa membuat Kadena kembali growth. Kalau kita lihat dari pasarnya, Kadena ini lumayan bisa diperdagangkan di banyak exchange besar. Salah satunya di Bitcoin, di KuCoin, kemudian Bittrex juga, Get.io, OKX, Bybit. Jadi udah cukup besar lah exchange-exchange yang bisa memperdagangkan Kadena sendiri. Nah, kita akan coba lihat. Kita pernah bahas Kadena ya. Tapi kita bahas lagi. Apa-apa, teman. Jadi kalau kita lihat dari Twitter, mereka ada banyak panggilan nih buat buat teman-teman yang mau invest. Kalau saran aku sih mendingan tonton dan ikutin mereka karena di sana kita bisa dapat uh, informasi selain informasi tentang apa yang mereka bakalan kerjain, kita bisa tahu orang-orang di belakangnya siapa dan teman-teman bisa menilai sendiri. Ini siapa, tugasnya ngapain, terus dia mau bawa kemana proyek ini. Jadi pastiin orang-orang yang ada di dalam proyek ini adalah orang-orang yang kompeten. Ya, karena bukan masalah koin ini bisa naik atau enggak, bukan hanya masalah internalnya saja, tapi juga masalah kompetisi di luar. Ingat, Kadena ini mengusung banyak sekali fitur. Fitur-fiturnya itu bahkan mirip seperti Ethereum. Dia punya smart contract. Dia bisa menghemat energi juga. Jadi Ethereum kan udah beralih. Energinya cenderung lebih hemat juga untuk sekarang. Terus juga dia bisa mengoperasikan di apps NFT, pembayaran di dalamnya. Bisa sebagai coin governance juga. Jadi banyak sekali kegunaan dari Kadena. Dan tentunya karena dia masuk ke market yang udah besar, lawan melawan mereka pun juga koin-koin yang besar. Ya, Ethereum, Cardano di dalamnya juga ada. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Makanya tim itu sangat-sangat penting. Karena kesolidan tim itu bisa menentukan apakah proyek ini bakalan sustain ke depannya atau tidak. Ya itu sih, mereka cukup aktif di sosial media, jadi bisa teman-teman follow. Nah, ini ada penjelasan nih dari Altcoin Boost. Ini lumayan bagus kalau aku lihat penjelasannya ya. Jadi Kadena itu apa sih? Kadena itu adalah protokol proof of work. Dimana kalau kita mau dapatin Kadena, kita bisa melakukan mining. Ya, bisa lakukan mining. Dan di dalam protokol ini, itu berbeda dengan Bitcoin dan juga Litecoin. Dimana kalau Bitcoin dan Litecoin itu katanya dia punya satu chain saja.
Jadi Kadena adalah public blockchain yang mengoperasikan namanya chain web, teman-teman. Jadi satu chain dengan yang lainnya itu saling terhubung. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus dia this indicated that protocol has real use case. For example, ini ada beberapa kegunaan yang bisa di-solve oleh Kadena sendiri. Bisa digunakan untuk industri farmasi ya, farmasial. Jadi bisa melakukan track and trace, control substantiation, bisa memanage data untuk healthcare sektor. Bisa digunakan juga untuk fintech, financial technology. Terus juga bisa untuk coin governance, government infrastructure. Ini bisa untuk pemerintahan gitu, teman-teman. Kemudian juga untuk gas management. Ini untuk bisnis yang mau mengurangi cost dalam transaksi ataupun kegiatan-kegiatan di dalamnya. Jadi itu beberapa kegunaan dari Kadena yang bisa diaplikasikan di dunia nyata. Lalu bagaimana Kadena bekerja? Jadi chain web yang tadi itu bisa membuat transaksi, teman-teman. Dia terdiri di layer 1, di mana ini adalah tempat mining berada ya. Dan juga algoritma dari proof of work itu bisa menghandle Kuro, di mana kamu bisa membuat aplikasi di dalamnya. Terus mereka juga punya layer kedua. Kuro use a Byzantine fault tolerance algorithm, di mana ini berfungsi buat skalabilitas dan juga kecepatan processing data. Dia juga bisa kompatibel sama Ethereum Virtual Machine. Jadi lumayan banyak. Terus juga ada efek sharding atau fitur sharding di dalamnya. Ini bisa meningkatkan yang namanya kecepatan transaksi daripada Kadena sendiri. Jadi siapa orang-orangnya dia juga jelasin di sini, di mana ada Will Martino dan juga Stuart Popejoy. Itu sebagai advisor dari Stuart Haber. Jadi orang-orang yang ada di Kadena ini sudah bekerja selama 2 tahun untuk SEC. Jadi untuk regulasi sepertinya mereka udah cukup paham tentang regulasi dari kripto. Terus ini juga Martino dan juga Popeye itu pernah bekerja juga di JP Morgan untuk mendevelop JP Morgan First Blockchain. What is KDA token? Jadi itu sih beberapa penjelasan yang mungkin teman-teman perlu untuk ketahui soal Kadena. Lalu gimana untuk pergerakan dari harganya? Kadena sendiri ya seperti yang kita udah bilang, dia pernah all time high di 2021 dan progresnya sekarang kita masih berada di bawah dari MA200. Dari posisi ini sebenarnya Kadena belum bisa dibilang masuk ke tahap bullish. Dia masih harus melewati 1,3 dolar. Baru kita bisa cukup yakin bahwa Kadena ini siap buat bullish. Kalau dari segi price action, dari segi pergerakan, Kadena kalau kita compare sama Bitcoin, jelas Bitcoin lebih powerful. Bitcoin lebih baik secara pergerakan. Dan Bitcoin udah melampaui jauh MA200-nya. Sementara Kadena itu belum sama sekali melewatinya. Artinya adalah dengan posisi yang sekarang, ini menunjukkan Kadena masih belum perform dengan baik. Atau perform dengan impulsif ya untuk dari segi kenaikannya. Nah, selain itu juga kalau kita lihat dari volume perdagangan juga nggak terlalu tinggi. Jadi misi dari Kadena ini masih sangat-sangat tinggi, teman. Dia harus bisa mencapai level 1,3, kemudian kalau proyeknya bagus, paling nggak 2024 harusnya dia sudah kembali bullish. Jadi buat Bang Ikrom, kalau mau invest, mendingan diversifikasi aset. Ya, pastiin pilih beberapa aset kripto. Jangan all in di satu token. Kenapa? Karena sangat beresiko. Bukan masalah poinnya bagus atau enggak, tapi ancaman di dunia kripto itu banyak sekali. Pertama, ada hacker yang bisa ngehack sebuah jaringan blockchain kapanpun dan dimanapun. Action-action besar udah bermasalah, udah pernah bermasalah juga ya. Jadi itu salah satu pertimbangan juga. Jadi selain dari blockchainnya sendiri, ada exchange yang masih bisa dihack. Berarti Kadena nggak lepas dari masalah tersebut. Maka kalau kita mau invest, saran terbaik adalah
pecah di beberapa aset. Terus yang kedua masalah regulasi. Meskipun kita tahu mereka dekat atau ya beberapa dari anggota tim itu pernah bekerja di SEC dan juga development JP Morgan, berarti secara pengalaman, secara pengetahuan soal security mereka udah tahu, tapi tetap aja ancaman security juga masih bisa mereka dapati. Jadi itu ancaman-ancaman yang mungkin bisa untuk diminimalisir dengan cara diversifikasi aset. Jadi kalau untuk sekarang ini apakah harganya bisa meledak? Kalau yang tercermin dalam posisi harga saat ini sepertinya belum arah ke sana, belum mengarah ke sana. Kecuali Kadena benar-benar bisa mendapatkan atau bisa bikin event yang sangat besar, luar biasa besar, sehingga adopsinya makin banyak. Ingat loh, di market sekarang itu nggak ratusan koin yang bersaing, tapi puluh ribuan koin. Jadi banyak sekali koin yang sedang bersaing saat ini. Dia memperebutkan market yang sama, yaitu kalian-kalian ini yang punya uang-uang ini. Jadi mereka memperebutkan uang-uang kalian yang akan kalian masukkan ke sebuah project. Sehingga semakin banyak yang masuk, semakin tinggi juga harga koinnya. Jadi nggak mungkin semuanya bakalan survive. Akan ada satu dua bahkan puluhan ribu koin yang mungkin bakalan tersingkirkan teman-teman dalam persaingan ini. Jadi memilih satu koin saja, all in di satu koin itu bisa sangat-sangat berbahaya. Tapi buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi sekarang, Kadena udah berada di level support di 0,9. Ini menurut saya level yang cukup ideal buat yang mau ambil barang. Itu buat sekarang. Again, teman-teman harus riset selalu ya. Apapun yang saya bagikan di sini ini berdasarkan perspektif saya pribadi, bukan ajakan jual atau beli, teman-teman. Tapi lebih kepada ya ini yang saya lihat gitu loh. Mungkin teman-teman punya pandangan yang lain. Silakan bisa tulis di kolom komentar. Jadi buat Kadena itu. Jadi target yang pertama dia harus balik lagi naik ke 1,3 dolar. Ya, berarti itu ada kenaikan sekitar 35%-an yang mungkin bisa dicapai jika Kadena dalam posisi yang cukup baik buat bullish. Jadi buat saya gitu aja buat Kadena. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.